Cara membedakan buah yang udah matang dengan yang dipaksa matang, gimana caranya? Kalau yang sudah matang kayak gini, Ya, apa yang dibedakan yang matang dengan dipaksa matang? kalau yang dipaksa matang itu kulitnya agak gini, Oh, tapi ini udah tua. nah, warna kulit beda dengan yang masih ini ya, masih mentah, maksudnya masih banyak getahnya. Kalau yang sudah matang, bener matang, Kalau yang sudah matang kayak gini nih, kalau yang belum matang, maksudnya belum tua banget, ada bintik-bintiknya di sini, bintik-bintik putih. oh iya siap, itu ya. Iya. Kalau buah mangga, Ah, ah. kalau buah apel, Ya. kalau buah apel, Kalau buah apel biasanya kan ada yang bergabus gitu. Terus itu kalau yang sudah lama dia pasti bergabus. kalau tentang rasa pasti sudah bisa dibedakan yang matang dan yang belum matang. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Hari baik hari ini hari Jumat, jadi kita mampir di sebuah toko, tapi tokonya beda dari toko lainnya. Tokonya toko buah. Saudara kita, teman baru kita, namanya Rian. Tapi kalau nama di KTP ada ya? Adalah Pak Rian, ya. Rian juga, Rian Setiawan. Rian Setiawan. Mas Rian ini sebelumnya kita pernah ketemu, Ya. entah gimana lupa. Tapi saat ini kita ketemu lagi, ya kita coba tanya-tanya lebih jauh siapa Mas Rian. Saya panggilnya Mas, Bang Rian. Terserah, boleh, boleh semua pokoknya. Bang Rian. Di channel Dedi Sapa Teman. Pertama kali saya mau tanya, pemilihan nama tokohnya Queen House. Ya, Itu ide dari mana ya? itu Queen nama anak sih, Pak. Hah? Queen House kan jadi rumah Queen. Eh? Ya itu, asalnya dari nama anak sih awalnya. Nama anak Dijadikan nama tokonya. Iya. Iya, jadi penting. Kadang-kadang nama anak itu membawa berkah, membawa rezeki lebih banyak. Iya, maksud tujuannya seperti itu. Ya. Biar gampang diingat kan. Bang Mas Rian, Iya. Bang Mas Rian, kita akrab nih, kita saudara. Bang Mas Rian ini, Bang Mas. Umur berapa sekarang? Sekarang 31, Ya. bulan 2 bulan lagi 32. Ya, gini, kita posisinya ada di Sulawesi, di Kota Palu tepatnya. Saya melihat kalau toko buah, Iya. toko buah itu biasanya yang banyak ya di swalayan atau Ya. di gerai-gerai supermarket. Kenapa pemilihan memilih dagangan berniaga toko buah? Kalau jualan buah dulu ya, jualan buah ini kan Histori ya. iya, awalnya juga
tidak jualan buah sih sebenarnya. Kan awalnya kerja di perusahaan, kan terus istri ini jual-jual online. Dia juga bukan jual buah. Cuma dia jual rujak sama gado-gado awalnya. Hubungannya ke buah lagi. Oke, jadi begitu awalnya jadi saya antar dia ke pasar kan, terus dapat buah di sana, sudah kita ambil per keranjang dan coba-coba sih awalnya, coba-coba jual mangga dulu, sekeranjang, terus jambu. Itu buahnya itu awalnya buah untuk ini bahan bakunya rujaknya dia sih sebenarnya. Cuman kan karena lebih makanya sekalian jual dari situ sih awalnya. Terus kan kita awalnya jualnya online semua kan, semua serba online sih jualnya. Ya, kalau boleh tahu online ini mulai akrab di dunia 5 tahun belakangan. Jadi sejak berapa tahun kapan mulai? Awal jualan buah November 2017. 2017 dari sekarang 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Kalau itu tadi ide awalnya, lalu menggeluti bisnis atau berniaga dengan buah, pemilihan tempat kenapa harus di dalam ruangan ya? Jadi sebenarnya begini, sebenarnya kita mau jadi pembeda sih dari penjual-penjual yang lain selain supermarket ya. Dan kita awalnya juga dari jual-jual di depan rumah. Terus kita kalau dilihat kan di sini kan jalannya tidak seperti yang di pasar bagian pasar Impres atau jalur 2 kan, makanya kita coba buat beda lah, pembeda lah dengan yang lain. Kita bikin toko biar kelihatan lebih bagus lah sedikit daripada kelihatan lebih bagus daripada yang lain. Itu yang membedakan. Nah, kalau sisi lainnya, kalau misalkan toko atau butik tapi kalau toko buah, apa orang-orang datang berkunjung? Saya menilai ini gini ya. Kalau kayak pemilihan tempat di depan rumah sakit, di pasar apalagi, banyak yang berkunjung. Sementara kalau untuk gerai buah di toko buah, kesannya itu mahal pasti. Kalau harga, saya rasa tidak ya, karena saya bisa pastikan kita harganya di bawah supermarket ya. Terus mau dibilang sama dengan kaki lima juga bisa juga ya. Makanya saya bilang harganya itu relatif sih sebenarnya. Tapi tidak sampai kepikiran bahwa orang agak enggan untuk berkunjung. Pertama berpikiran begitu, tapi pas jadi seperti ini, jadi toko, kayaknya orang lebih senang berkunjung kemari kan, karena pertama ya, buahnya mereka berpikir lebih segar, terus tidak kena sama kotoran atau debu atau jalan, langsung kan. terik matahari ya? Iya, terik matahari langsung. Jadi sebenarnya buat toko begini, ini jadi buahnya itu lebih tahan kan, karena tidak kena suhu dalam ruangan. Ya, suhu ruangannya bagus. Ide awalnya dari belanja buah, bantu istri. Iya. buat rujak dipasarkan secara online. Saya mau tanya, pengunjung yang langsung dengan yang berbelanja online, pendapatan paling banyak gimana? Kalau untuk dulu ya, di 2017 sampai 2019 awal-awal membuka usaha itu 70%-nya online. Tapi setelah saya buka gerai atau toko buah ini kan, dia sudah 70%-nya pengunjung itu datang, Pak. Iya, jadi 30%-nya online. Lebih ini saya lebih dalam. Lebih banyak belanja secara online atau belanja langsung? Belanja langsung sih sekarang. Belanja langsung. Ini kan sudah bergerak 5 tahun atau 4 tahun belakangan ya. Di mana
waktu-waktu atau bulan-bulan tertentu yang cemen. Maksud saya pendapatannya lebih dari bulan-bulan Januari sampai Desember. Sebenarnya semuanya hampir sama, Pak. Ya. Kalau untuk bulan-bulannya, yang betul-betul banyak pembeli itu sebelum Imlek. Gitu Oh kan. iya. Ya, Ada terus, buah-buah spesifik. kalau Imlek kan dia lebih ke jeruk kan, atau apel merah, Iya. uji sih dia. Iya. Terus kalau hari rayanya orang Bali kan, mereka kan butuh buah gitu. Oh iya. Gimana dengan Ramadan? Kalau Ramadan sendiri bagus juga sih, cuman Ramadan ini dia di awal puasa ya, 1 minggu puasa itu orang semua lagi teman-teman makan buah ya. Iya, iya, Nah, cuman iya. saya lihat kadang kalau di pertengahan puasa itu orang sudah mulai bosan kan kalau tiap hari harus Rasanya bukan bosan, Iya. Bang Mas Ria. Apa itu? Karena ada pertimbangan lainnya Iya. untuk Bisa belanja buah jadi ya. sih, kan. Nanti cuman dia prosesnya itu saya lihat kalau seminggu lagi mau lebaran ya gitu. Iya. Nah, itu kembali tuh karena mungkin persiapan untuk lebarannya kan, mau buat salad buahnya, es buahnya. Terus ada juga yang hampers ke teman juga kan. Iya. Jadi sebenarnya ini ya apa namanya tidak bisa dilihat, tidak bisa menaksir bulan apa yang banyak pembeli, bulan apa yang agak sepi. Kalau sepinya bisa, kalau ramainya tidak, hampir sama sih. Kalau sepinya ya seperti ini sudah sekarang ini Januari Februari. Kalau ini dipersempit, kalau hari-hari akhir pekan dengan awal pekan hari-hari kerja, pembeli itu ramai di mana? Oh, justru ramai pas hari kerja sih. Hari kerja. Kalau hari akhir pekan ya, akhir pekan Sabtu Minggu itu lumayan juga sih, cuman tidak seperti hari kerja karena orang kan pas pulang kerja mungkin kalau Sabtu Minggu orang mau Keluar kota, belanja-belanja di mana ya? Nah, kalau ini malas keluar kan karena gitu dia orang. kalau ini Bang Mas Ria, Ya. pelanggan sudah berkali-kali pasti sudah ada karena ini Banyak GRI sih juga. banyak ya. Itu kebutuhan. Ya, kebetulan kan karena pelanggan di sini ada yang diet, ada yang terus ada juga yang memang tidak makan nasi, jadi memang butuh buah mereka kan. Oh iya. Jadi pelanggan-pelanggan yang suka datang, yang jadi pelanggan Iya. tetap Bang Mas Rian Iya. ini orang-orang yang memang butuh buah, Iya, butuh buah. dianggap kebutuhan. Karena memang yang datang ini kan banyak kan yang sudah pernah datang datang lagi. Siapa mereka ini? Banyak sih. Ibu-ibu, gendernya emak-emak. Ibu-ibu, bapak-bapak semua datang. Bagaimana dengan anak-anak muda? Anak muda agak kurang sih kalau kita lihat dari angka persentase ya. Ya. Kalau anak muda itu mungkin di angka 25% yang datang. Mungkin iya ada, tapi mungkin hanya disuruh sama. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi saya lihat kebanyakan di mama atau bapak-bapak. Kalau berjualan buah, untung rugi pasti sudah dikalkulasi. Sementara bahan baku buah-buahan ini dapatnya dari mana? Oke, yang pertama buah lokal ya, seperti yang Ya, dibedakan itu ya. Lokal sama impor. lokal sama impor. Nah, coba. Kalau lokal ya kalau seperti mangga, mangga itu daerah Palu saja sih, Pak. Ya. Nah, ada sih pengepulnya yang datang antar ke sini. Oh Kan. iya. Kayak mereka tadi ini kan. Iya, iya, Mereka iya. beli ke pemilik, terus jual lagi ke saya gitu. Terus kalau Impor? semangka sama yang lain-lain tuh deh. Ya. Itu lokal kan. Kebanyakan dari ini sih dari Tolaisa Usu bagian Parigi, Pak. Tahu kan? Luar daerah. Ya, luar daerah Alpukat dari pantai barat sama pantai timur. Sampai di situ bisa dibedakan rasa buah dari luar daerah dengan
buah khas Palu Sigit Donggala itu? Sebenarnya begini, sebenarnya dia beda-beda sih Pak. Hah? Nah, kita mau bicara semangka dulu ya. Nah, Semangka kan saya ambilnya ini dari Polai, Sausu sama ini Parigi, Kota Raya. Kota Raya. Nah, cuman lebih ini kenapa saya tidak bilang Kota Raya tadi? Karena saya lebih sering ambilnya di ini Sausu sama Polai kan. iya. Karena Pertama dari daya tahan buahnya dulu. Oh iya. Karena saya lihat selama saya jual ya Pak, itu lebih bagus di ini sih bagian Polai Sausu kalau untuk semangka melon Pak ya. Iya. Semangka melon. Kalau itu ya tentang kematangan warna buahnya lebih bagus juga dari luar daerah. Kalau untuk mangga, entah itu mangga apa ya, Ya. saya lihat semua mangga itu lebih bagus yang dari Palu. Oh. Dari Palu. Jadi kalau kita ke daerah Parigi lagi ya, Iya. daerah Tolaya Sausu dan sebagainya, Iya. itu agak kurang ini kulitnya ada bercak-bercak hitam ya. Ya. Boleh saya simpulkan, ada beberapa jenis Iya, item beda-beda. buah yang bagus di luar daerah, tapi ada juga yang bagus di dalam Iya. di kota saja. Iya. Terus kalau untuk buah impornya tadi kan, Ya. untuk buah impornya kita ambil di distributor sih, distributor yang ada di Palu juga sama di Makassar. Tapi harga berfluktuatif. Ya. Kapan harganya anjlok? Kapan harganya? Tergantung sih Pak, karena dari sana juga kan kadang mungkin di luar negaranya barangkali lagi belum musim atau apa kan di situ juga mungkin harganya anjlok. Nah tadi tentang buahnya didapat dari mana? Sementara penjualannya online dan penjualan secara langsung. Iya. Nah kalau peminat buah Queen House asalnya dari mana saja ya? Itu ya. Untuk sekarang kita sasaran jualnya itu masih di lingkup Kota Palu sih Pak. Ya. Terus ada juga ya paling di luar Palu kayak Sigi, Donggala itu masih sempat sini sih. Saya sempat lihat ada mobil travel atau bis ya Iya. membawa buah itu dikirim kemana? Oh, ada yang ke Poso. Jadi saya punya ini Pak, saya juga punya reseller di luar. Oh iya. Dan itu salah satu dukungan besar perkembangan toko buah. Iya, lumayan sih Pak. Lumayan. Berapa persen? Di 20%. Berarti punya pangsa pasar di luar daerah juga. Meskipun di sana sentra buah sebenarnya. Iya, di sana mereka bawa namanya sendiri sih. Iya. Cuman saya hanya stokan buahnya saja. Oh. Seru ya berdagang buah. Ya, lumayan Pak. Nah, apa yang ditakutkan sebagai pedagang buah? Apa ya? Kalau ditakutkan. Iya. Sebenarnya tidak ada sih Pak. Semua punya resiko masing-masing saya rasakan. Terus kalau di dagang buah ini sebenarnya resikonya kalau saya bilang lebih besar Pak. Ya. Karena kita jual barang yang pasti akan rusak. Terus yang kedua barangnya susut. Ya. Itu susut sama rusak beda Pak ya. Dijelasin. Saya kasih jelaskan. Nah, contoh saya ambil buah naga sekarang Pak ya. Iya. Saya ambil buah naga hari ini 100 kilo. Itu besok Pak dia susut itu bisa-bisa cuma tinggal 99 kilo atau 98 kilo. Oh iya. Iya ini yang mesti digaris bawahi. Dan orang yang belum tahu mesti dikasih Iya, tahu. Betul. itu bukan rusak. Iya. Itu bukan rusak. Itu Iya. susut ya. Iya. Gitu. Jadi penyusutan boleh jadi 500 gram, setengah kilo, Iya, 1 kilo per hari. Tapi itu untuk buah naga dia agak cepat sih memang susutnya. Kalau yang lain mungkin agak lambat, cuman pasti susut. Iya. Dan itu sudah dipertimbangkan Iya. dan diperhitungkan. Iya ya. Oh iya. Nah kalau rusak, Kalau rusak ya sudah berarti. maksud saya gini, apa yang terjadi kalau ada pengepul datang menjajakan buahnya, Iya. terus ternyata buahnya banyak rusak di dalam, maksud saya ada berulat, ada Biasanya sih kalau untuk
rusak berulat atau begitu kita minta ganti rugi ya. Cuman kadang kalau dari luar daerah Pak, kita agak susah sebenarnya minta kembalikan itu. Karena prosesnya kan kita mau kirim balik ke sana, ini barang pakai ongkir kan bayarnya di sini. Siap. Gitu. Jadi memang saya biasanya kalau dibuang kan kita timbangan 5, kalau ambil barang itu tetap kita kasih lebih untuk susutnya gitu. Makanya kayak tadi ambil mangga ada saya suruh kasih minta bonusnya sekilo. Betul. Seperti itu sih. Ya, kalau ini Bang Mas Rian memanipulasi, saya melihat juga ada olahan buah. Saya sering lihat sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang aneh di pasar kadang-kadang. Buah separuhnya itu bonyok atau rusak, terus dimanipulasi untuk jajanan separuhnya yang masih sehat. Seperti apa itu? Sebenarnya masih boleh atau tidak boleh? Masalah boleh dan tidaknya saya agak kurang paham sebenarnya Pak. Tapi kalau kita lihat biasa kan, kalau contohnya alpukat lah, alpukat biasa bagian atasnya kan sudah mulai rusak, tapi kan di bawahnya kan itu masih Pak. Jadi kadang-kadang orang ini kan, orang daripada rugi kan, tapi sebenarnya rasanya masih sama sih Pak. Dan sebenarnya itu sepengetahuan Bang Mas Rian ini, buah kalau bonyok separoh atau di atasnya tadi ya, di atas atau di bawah, terus diolah, entah itu jadi salad, jadi jus, ya rasa tidak berbeda, tidak bermasalah. Tapi sebenarnya masih bagus dikonsumsi. Sepengetahuan untuk Mas Rian, layak dan tidaknya ya, itu saya rasa masih layak sih sebenarnya Pak. Masih layak sekali. Karena untuk rasa sama ya tidak tahu lah kalau ada penelitian bilang cuman untuk selama ini yang saya lihat kan, dan saya juga kadang kalau yang rusak-rusak sedikit gitu kan, itu penjual salad buah kadang ambil dengan harga yang murah, kemudian mereka campur kan sama ini. Dan sebenarnya tidak berubah rasa, warna ataupun tekstur buahnya. Kalau rasa sih tidak, cuma ada sebagian ini ya, sebagian buah yang kalau rusak sedikit itu menjalar ke semuanya sih. Jadi yang begitu memang sudah tidak layak. Cuma kan kalau kayak apel, mangga atau alpukat begitu kan, kalau apel kan itu rusak sedikit, yang lainnya masih bagus semua tuh Pak. Saya bisa pastikan sih. Jadi sebenarnya masih bergaul dengan buah-buahan. Dan juga ada olahan buah. Buah yang paling mahal buah apa ya? Yang paling mahal. Banyak sih Pak. Tergantung apa ya? Kalau yang saya jual sekarang ya. Kalau apel Pak, itu saya jual dari harga 25 sampai 100 ribuan sekilo tergantung jenisnya ya. Terus kayak anggur juga kan, ada yang mulai dari 45.000 sampai harganya di angka 250.000 per kilo. Itu dibedakan lokalan sama impor? Iya, kebanyakan kalau yang ini larinya ke impor sih. Kalau lokal saya rasa masih terjangkau semua lah. Terus kalau buah yang paling mahal ya, yang pernah saya jual ya, itu pernah ini cherry saya pernah jual di 650 per kilo. Tapi itu habis Pak, orang beli juga tuh ya, orang malah saya sampai sempat heran kan, ini siapa yang mau beli? Ada, makanya siapa yang mau beli? Saya sempat heran itu Pak. Ini saya punya pelanggan satu kan, dia beli 2 kilo Pak, datang dia pagi kan, beli 2 kilo ini Pak. Itu harganya sudah 1,3 kan. Iya betul. Sorenya dia datang lagi, katanya kurang, berarti tambah lagi sekilo Pak.
Saya tanya ini dipakai apa? Enggak, enak juga makannya sambil nonton TV. Atau jangan-jangan dia pemilik hotel, buat tamu hotel. Saya tanya kan, ini dipakai apa Bu, dimakan bersama keluarga? Ya. Kan buah itu biasanya nempel di kue tang, kue ulang tahun. Iya, Pak. Ini kan saya jualnya yang ini kan, yang kalau yang di kue itu kan dia yang difermentasi kayaknya. Oh iya. Ini yang fresh Pak. Fresh ya. Saya tanya ini buahnya ini apa Bu? Dia bilang katanya makan sambil nonton TV, makanya cepat sekali habis. Ini uang Dia orang kaya. Dia. Lah kalau ini itu tadi ya tentang buah mahal murah. Yang paling murah? Paling murah bukan sih. Nah. Kalau menurut saya di sini ya, pepaya kayaknya. Pepaya ini buah yang awet atau buah yang sedikit lembek dengan situasi keadaan alam? Dia lebih ke lembek sebenarnya karena dia hanya bisa bertahan 3 harian kan, dari mengkal sampai masang gitu. Karena kalau sudah matang dia harus laku, kalau tidak ya rusak pasti ya. Nah kalau ini udah Bang Basri, pengunjung lebih demen apa di Palu, lokalan Palu? Kalau untuk lokalan Palu ya, untuk yang laku di tempatku ya, lebih ke, kalau buah lokalnya itu lebih ke mangga sama alpukat. Buah lokalnya. Kalau buah impor dia ada apelnya, apel, jeruk, pir, sama anggur. Itu yang lancar sih. Oh iya, satu lagi lengkeng. Kalau kayak macam itu dapatnya dari luar daerah ya? Kalau buah impor di sini Pak, tadi ada yang dari Palu, ada yang dari Makassar. Dan Bang Mas Rian sudah punya pelanggan khusus. Ada pelanggan yang berbelanja banyak, 4 sampai 5 kilo. Banyak, 4 sampai 5 kilo. Banyak, lebih dari itu ada. Lebih dari itu ada. Iya. Itu buat apa sih sebetulnya? Dijual lagi? Oh tidak sih Pak. Kalau untuk jual lagi ya beda cerita kan. Untuk pelanggan itu kan dia makan sama keluarganya mungkin. Konsumsi. Iya, konsumsi kan. Itu karena kayak saya bilang tadi Pak, warga Palu ini kan sudah mulai paham, tentang arti pentingnya buah, kesehatan kan. Buah. Iya. Jadi mereka sudah banyak ini konsumsi buah sekarang ya, karena saya lihat sudah banyak kan sekarang gerai-gerai buah di luar kan sudah mulai banyak. Malahan yang buat toko kayak begini kan sudah ada berapa sekarang toko khusus buah kan? Kayak ada. Saya baru ketemu sekarang, ini, makanya saya mampir dan samperin Bang Mas Rian. Ada 3 kayak. Ada beberapa ya. Ada beberapa yang sudah mulai bangun toko juga. Teman juga sih, kenal juga semua. Berarti ini ya bisa sharing bantu. Kebetulan kalau kayak saya di sini kan ini Pak, sudah ya selain dari buah saya juga ini kan punya teman-temannya buah lah. Berbagi ilmu. Jadi apa? Makanya saya jual seperti ini, sirup-sirupnya, susunya, yang lain-lain Pak, kan biasa orang ini kan saya mau buat salad ini. Iya. Di sini ada buahnya ada kan, terus campurannya apa? Nah, saya punya mayonaise-nya, jadi saya siapkan itu. Jadi bagian dari edukasi, menginformasi sekaligus kasih pelajaran tambahan buat pelanggan buah. Nah, ini Bang Mas Rian, saya lihatnya ada beberapa orang yang sibuk mempekerjakan beberapa orang. Siapa mereka? Apa itu Pak? Karyawan ini ya. Lingkup kekerabatan? Tidak sih, mereka memang datang ini dari cari-cari sama teman-teman, kabar-kabar. Jadi pastinya dari teman. Kalau karyawan sini masuk dari sini, di sini dari teman. Belum sampai ke ini sih, belum sampai sebarluaskan begitu, karena sudah cukup. Dan sebenarnya bagian dari pelayanan itu mengedukasi, memberi informasi. Pasti Pak. Dan mereka juga sudah diinformasikan tentang ini. Iya, karena harus diedukasi dulu Pak ya, jangan asal jual saja kan. Iya, bagian dari pelayanan. Kemampuan menjual dapat dari mana?
Kemampuan menjual ya. Iya. Oke. Kalau saya sendiri ya, orang tua khususnya dari mama ya. Iya. Kalau bapak kan dia pegawai. Kalau mama dia pedagang juga. Terus saya juga sempat jadi marketing selama 3 atau 4 tahun. Terus istri juga sempat jualan jadi marketing juga sih, kelas mobil kan dia. Iya. Awalnya dari situ. Saya rasa kalau untuk itu dapatnya dari situ, dari sempat jadi marketing, istri juga marketing juga. Jadi bakat bukan bakat warisan, semuanya sudah terasah. Iya, dapatlah teorinya sudah. Dari teori marketingnya kan, Iya. dari sempat kerja itulah, sempat kerja di perusahaan juga, Iya. dan berpikir kok masa jadi memperkaya perusahaan sendiri. Iya. Dan ya harus Berusaha usaha sendiri, sendiri. mandiri. Ya. Dan keputusannya membuka gerai toko buah. Iya. Awalnya pasti banyak kendala. Oh, pasti Pak. Ini Bapak percaya dan tidak percaya. Saya memulai semua ini dari Nol. mau bilang nol juga tidak. Minus. Tidak. Ini gaji terakhir dari kerja saya Status kemarin ya. sebagai Karyawan. karyawan. Modal 1,5 juta Pak. Makanya kalau orang lihat sekarang ini sudah dengan toko yang Iya, sudah bisa lumayan lah untuk dibilang ukuran kota Palu Pak ya. Bagus ya. Ini tidak semudah yang dilihat sekarang Pak ya. Jadi jawabannya kalian tidak melihat proses Iya. jatuh bangun berdarah-darah mandi keringat. Ya, betul Pak. Ini saya mulai Pak ya. Saya cerita sedikit lah. Iya. Itu di 6 bulan pertama Pak ya. 6 bulan pertama saya buka tempat ya, belum berbentuk toko ini Pak ya. Iya. Itu terus terang Pak, saya cari buah itu Pak dari jam 4 subuh Pak. Saya carinya ke pasar kan. Jadi jam 6 saya pulang. Iya. Ini buka tempat Pak, jam 6. Iya. Jam 6 saya jualan ya Pak. Dari jam 9 sampai jam 2 siang itu saya antar barang tuh Pak. Antar pesanan. Nah, itu malam bisa sampai malam juga kadang Pak kan. Kalau lagi full orderan. Itu saya tutup jam 10 Pak ya. Jam 10 malam. Jam 10 malam. 22 ya. Tidur jam 12 malam, bangun lagi jam 4, begitu lagi Pak. Seterusnya itu selama 6 bulan Pak. 6 bulan memulai karir sebagai Iya. pedagang buah. Nah, bukannya sebelumnya sudah pernah ke pasar juga? Iya, itu kan masih ini Pak, masih Hah? masih Istilahnya ikut istri abal-abal, kan, ya? abal dulu kan. Hah? Dan di seriusnya kan pas sudah keluar dari perusahaan. Jadi 6 bulan 6 pertama bulan pertama itu saya jungkir balik. balik sekali Pak. Wah, sakit-sakitan lah. Iya, sempat terbesit untuk tidak bukan garis tangan saya. Kalau gitu tidak sih, Pak. Karena saya memang Pantangnya. iya, kalau pikirannya memang harus kan. Iya. Ini pokoknya harus bisa. Itu aja sih. Dalam pikirannya itu karena kita punya kebutuhan masing-masing lah, Iya. kita harus makan, kita harus ya yang lain-lain lah pokoknya kan. Pokoknya pertimbangan Iya, banyak. harus. Makanya harus bisa, Pak. Hmm. Harus bisa jualan, Pak. Iya. Masa kita bisa jualan di perusahaannya orang, Betul. barangnya orang bisa kita jual. Iya, apalagi sudah punya sendiri. Punya sendiri tidak bisa jual. Jadi itu prosesnya ya. Prosesnya Pak. Panjang prosesnya. Iya. Nah, setelah banyak yang mengikuti jejaknya buka gerai toko buah, Iya. apa yang terjadi? Rivalitas, persaingan? Tidak sih, Pak. Mereka kan punya rezekinya masing-masing. Iya, Kalau kalau menurut saya itu kan iya, begitu ya. iya. Kalau untuk kalau untuk sekarang, malah mereka ini salah satu kan Iya. toko buah yang ada di Palu juga. Dan mereka sempat bicara. Ini awalnya hampir sama lah, kita sama-sama penjual online awalnya kan. Terus mereka bilang bilang terus terang memang kita terinspirasi dari Queen House. Iya. Mereka terinspirasi dari Queen House. Mereka juga bikin toko. Ya, saya sampai
dan kan saya tidak kan, sedikit kan wah, sempat ternyata cerita-cerita bisa jadi inspirasi. iya, makanya saya heran juga tuh. Oh, bisa begitu ya. Padahal saya juga awalnya kan lihat ini kan, cuman ini makanya saya lihat pernah kan ada toko buah juga kan di bagian ini Pak, jalan Kemiri Di Kota Palu. di Kota Palu. Cuman dia tidak bertahan lama. Entahlah dengan alasan-alasannya dia kan. Edukasi Iya. atau memang ya itu kita memang harus survive di sini. Iya, kan? betul Pak. Nah, setelah menjalani hari-hari bergelut sama buah, apa harapannya? Bang, Mas Lian. Harapannya ke depan mungkin bisa buka gerai baru lagi kan, entah di Palu atau di luar kota Palu. Cabang itu Ya. Terus pengembangan ya. ya, terus buahnya mungkin bisa dibuat-buat yang lain lagi seperti salad buah semua, karena untuk sekarang kan saya sudah mulai pengembangan ke buah-buah ini, olahan buahnya sih Pak, lebih ke olahan buah lagi sekarang. Kalau olahan buah, itu pasti digemari. Pangsa pasarnya di mana? Makanya karena ini kan saya baru mulai Pak. Terus pangsa pasarnya di sebenarnya banyak Ada. Pak. Cuman ini orang Kalau tentang harga relatif hampir sama sih sampai semua. itu harapannya. Iya. Membuka cabang, gerai baru, terus bisa menginspirasi banyak orang. Pengembangannya lagi olahan buah, pemasarannya bisa lebih banyak lagi. Iya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Amin, kita amin. Karena tujuannya ke sana sih. Sampai sebatas ini pencapaian ini, Mas Bang Iya, Rian iya, sudah pantas bersyukur. Apa yang masih dirasa kurang? Apa ya? Kalau bersyukur, sangat bersyukur sekali dengan keadaan yang seperti sekarang, sudah bisa buat toko, sudah punya karyawan sendiri, Mempekerjakan orang. iya, mempekerjakan orang. Pantas disyukuri, Mas Rian juga sudah mampu mempekerjakan orang-orang, saudara, kerabat. Apa yang masih kurang? Ini pertanyaan ini yang saya bikin bingung ini, apa yang masih kurang? Karena kita mau bilang tidak kurang, masih kurang juga Pak ya. Kalau dari segi permodalan, Kalau segi permodalan Pak ya, Mas Rian orang yang sedikit skeptis, ketakutan yang berlebihan. tidak juga sih Pak. Saya ini orangnya yang jalan saja. Oh ya? Saya tidak pernah pikir masalah itu sih, Ya, Pak. ya. Saya teringat kalau teman-teman yang pengusaha muda, kalau enggak minus, ngebon. Sebenarnya sampai sekarang tidak ya, tidak. Bukan momok yang menakutkan kalau kita punya Tidak, hubungan baik dengan bank. Itulah ya Bang ya. Saya kan kemarin dari ini kan, dari leasing. Ya. Makanya saya masih agak-agak trauma dengan makanya saya sempat nyicil kan. Nyicil itu mobil, tetapi kalau untuk modal usaha selama ini tidak sih. Saya pernah nyicil juga itu kayak untuk pendingin kulkasnya, tapi kalau kayak modal untuk Pengembangan usaha. pengembangan gua barang ini tokonya sampai hari ini belum sih Pak. Iya, belum ada dapat dana segala dulu. Tapi ini ya tidak harus. Saya rasa pertanyaan saya, apa ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan ketakutan yang berlebihan? Saya rasa kalau saya sebagai Pelakunya. pelaku usaha ini, saya tidak sih Pak. Terserah, itu kan naik turunnya usaha kan itu pasti ada Pak. Iya. Jadi kalau untuk ketakutan, jadi kita harus persiapkan memang. Nah, kalau ini nanti akhir bulan ini kayaknya buah ini agak kurang, terus kalau kayak bulan ini nanti pembelinya agak kurang, jadi kita harus
siapkan persiapkan diri memang. Dan itu menjadi pengalaman dan pelajaran Ya, penting. karena saya pikir tiap harinya kita akan belajar terus, ya, belajar dari hari kemarin lah. Terakhir, Ya, apa pesan-pesannya buat generasi muda, anak-anak muda yang juga pengen memulai usaha, entah usaha jualan buah, Ya. olahan buah, atau apapun. ya. Jadi pesannya, Ya. jangan ragu, Pak. Jangan ragu. Kalau mau berusaha kan, entah mau jualan apa, lakukan saja. Tidak usah tunggu, aduh, modalku kurang ini. Iya. Atau jangan terlalu banyak berpikir, jualan apa bagus ini, karena itu tidak akan jadi, Pak. Apa yang ada di depan mata, peluang apa yang Ada yang bisa. iya, terus apa kira-kira yang sesuai dengan minat saja sih, Pak. Kalau saya memang kan minatku memang saya suka berdagang lah pokoknya. Saya suka berdagang, jadi apapun itu saya jual kan. Jadi kalau untuk teman-teman nanti yang mau berusaha kan, ya mau berdagang atau berusaha, lakukan saja. Jangan ragu, jangan takut Untung rugi belakang. untung rugi ya. Iya. Lakukan dulu, itu kan semua nanti jadi pelajaran untuk teman-teman. Karena saya pun ya, saya seperti ini juga tidak langsung seperti ini ya. Iya. Jatuh bangunnya ada, ruginya ada, tidak yang untung terus ya. Iya. Ruginya pasti ada. Dan bisa dibilang banyak juga ruginya, tapi ya harus dijalani. Kehidupan. Karena semakin kita jalani, kita tahu prosesnya seperti ini. Jadi kita jadi tahu lah intinya. Terus belajar. Terus belajar. Kita merampas waktunya Rian Setiawan. Terima kasih banyak Saya sudah yang- cuap-cuap menjadi inspirasi teman-teman di channel Jadi Sapa Teman. Saya yang terima Assalamualaikum. kasih.